Perkenalkan, nama saya Amalya Rafli Arnoldi, NRP 14 2018 040 dari jurusan Teknik Kimia Institut Teknologi Nasional Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari absorpsi dalam weighted wall column itu. Nah, sebelum ke sana, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu absorpsi. Nah, absorpsi merupakan perpindahan solut atau zat terlarut dari fase gas ke fase cair secara difusi dengan kontak secara langsung. Nah, proses perpindahan ini terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara fase gas dengan fase cairnya. Sebagai contoh, di sini akan terjadi perpindahan oksigen dari udara ke dalam air yang tidak memiliki kadar oksigen sama sekali. Nah, di sini saya membuat sebuah ilustrasi untuk mempersimpel penjelasannya. Jadi di ilustrasi ini terdapat 6 buah oksigen di udara, yaitu ditandai dengan adanya 6 bola berwarna merah atau lingkaran berwarna merah. Nah, pada saat udara berkontak dengan air, sebagian oksigen itu akan berpindah dari udara ke airnya. Nah, perpindahan ini terjadi sampai kadar oksigen di udara itu sama dengan kadar oksigen di airnya. Atau di ilustrasi ini digambarkan adanya 3 oksigen di udara dan 3 oksigen di air. Yang selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi proses absorpsi itu sendiri. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi absorpsi. Yang pertama itu luas kontak. Nah, luas kontak ini semakin besar itu semakin baik. Karena semakin besar luas kontak, maka semakin banyak pula oksigen yang dapat berpindah secara langsung dari udara ke air. Nah, apabila luas kontaknya itu kecil, maka oksigen yang dapat berpindahnya itu secara langsung juga semakin sedikit. Nah, yang kedua itu laju alir fasa cair dan fasa gasnya. Nah, apabila laju alir fasa cairnya itu kecil, maka menyebabkan kontak antara fasa gas dengan fasa cairnya itu semakin lama, sehingga memberikan waktu difusi yang semakin lama dan memberikan waktu untuk oksigen berpindah dari udara ke fase cairnya, ke airnya. Yang selanjutnya itu tadi laju alir fasa gasnya itu secara tidak langsung bergantung pada konsentrasi gasnya. Nah, semakin besar laju alir fasa gasnya, maka semakin besar pula konsentrasi gasnya secara tidak langsung. Nah, maka dengan semakin besarnya konsentrasi gas, maka semakin banyak pula solut atau oksigen yang dapat berpindah dari udara ke dalam air. Dipindahkan dari udara ke dalam air. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana apa itu weighted wall column dan bagaimana cara kerjanya. Nah, sebenarnya absorpsi itu tidak memerlukan alat khusus untuk melakukan proses absorpsinya. Jadi prosesnya itu bisa terjadi di mana saja. Nah, yang paling penting itu adalah terjadinya kontak antara fasa gas dengan fasa cairnya. Nah, namun untuk mengoptimalkan proses absorpsi ini digunakan alat khusus. Nah, salah satu alatnya itu adalah weighted wall column atau dikenal dengan WWC. Cara kerja dari weighted wall column ini sebenarnya digambarkan dari namanya, yaitu weighted wall column. Weighted itu berarti terbasahi, wall itu berarti dinding, dan kolom itu kolom. Nah, berarti weighted wall column itu merupakan kolom dengan dinding yang terbasahi. Jadi di dinding kolom weighted wall column ini dibasahi dengan air yang akan menerima oksigen tadi dari udara. Nah, kemudian dikontakkan dengan udaranya secara langsung. Nah, airnya itu dialirkan melalui aliran bagian atas, kemudian dikontakkan dengan udara yang mengalir dari bagian bawah.
Nah, airnya itu dialirkan dengan menggunakan pompa dan udaranya ini dialirkan dengan menggunakan kompresor. Sehingga terjadi kontak secara countercurrent atau berlawanan arah. Nah, arah aliran ini sebenarnya bergantung pada jenis gas, cairan, dan solut yang akan dipisahkan atau dipertukarkan. Yang selanjutnya itu timbul pertanyaan bagaimana kalau airnya itu diteteskan secara langsung. Jadi tidak dialirkan melalui dinding kolom, akan tetapi langsung diteteskan. Nah, apakah ada pengaruhnya terhadap proses ini dan bagaimana pengaruhnya apabila ada? Nah, sebenarnya apabila diteteskan langsung maupun dialirkan melalui dinding itu sama saja, proses absorpsinya akan tetap terjadi. Namun ada beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah apabila kita meneteskan airnya secara langsung, maka laju alir dari zat cairnya itu akan semakin cepat. Jadi airnya itu akan langsung jatuh ke bawah. Nah, hal ini dapat membuat waktu kontak antara gas dengan udaranya, udara dengan airnya itu semakin sebentar. Nah, hal ini membuat waktu yang dimiliki oksigen untuk berpindah dari udara ke airnya itu semakin sedikit, sehingga oksigen yang berpindah itu tidak akan maksimal. Nah, yang kedua itu luas kontaknya. Nah, apabila kita mengalirkan airnya dengan diteteskan secara langsung, misalkan kita asumsikan tetesannya itu berbentuk bola. Nah, itu luas alasnya itu akan lebih kecil dibandingkan dengan apabila kita menyebarkan airnya di dinding kolom. Jadi, secara tidak langsung kita memperkecil luas kontaknya. Nah, jadi kenapa dipilih mengalirkan melalui dinding? Karena itu merupakan cara yang paling efektif. Karena apabila langsung diteteskan, maka laju alir cairnya itu akan semakin cepat, membuat waktu kontaknya semakin sedikit dan luas kontaknya juga semakin kecil. Seperti itu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari data percobaan. Kami melakukan proses absorpsi oksigen dari udara ke dalam air dengan menggunakan metode wall column. Parameter yang kami ambil atau kami ukur dari percobaan ini adalah konsentrasi oksigen dalam air setelah proses absorpsi. Nah, kenapa kami hanya mengambil data setelah absorpsi? Karena kami mengasumsikan kadar oksigen dalam air sebelum proses absorpsi ini adalah 0. Sehingga kami tidak mengambil parameter sebelum dilakukannya percobaan. Nah, proses percobaan ini kami menggunakan berbagai variasi berupa laju alir fasa cair sebesar 0,75 liter per menit, 1 liter per menit, dan 1,25 liter per menit. Dan untuk variasi laju alir fasa gasnya sebesar 6 dan 8 liter per menit. Berikut adalah tabel hasil percobaan yang telah kami lakukan. Nah, dari percobaan ini didapatkan konsentrasi oksigen di dalam air setelah proses absorpsi berdasarkan variasi laju alir. Nah, dari laju alir zat cair 0,75 liter per menit dan laju alir fasa gas 6 dan 8 liter per menit, didapatkan konsentrasinya itu masing-masing 5,2 dan 9 mg per liter. Untuk laju alir zat cair 1 liter per menit dan laju alir fasa gas 6 dan 8 liter per menit didapatkan konsentrasi oksigennya itu sebesar 6,8 dan 9,7 mg per liter. Dan terakhir untuk variasi laju alir zat cair 1,25 liter per menit dan laju alir fasa gas 6 dan 8 liter per menit didapatkan konsentrasi 7,6 dan 10,4 mg per liter. Nah, apabila dibuat grafik, datanya akan menjadi seperti ini.
Nah, setelah diplotkan ke grafik, data ini menunjukkan kenaikan konsentrasi oksigen di dalam air setelah dilakukan proses absorpsi seiring dengan bertambahnya laju alir yang diberikan. Nah, data yang didapatkan ini sesuai dengan teori, di mana semakin besarnya laju alir gas, maka semakin besar pula konsentrasi gas di dalam kolom. Hal ini membuat driving force dari perpindahan oksigen ke dalam air itu juga semakin besar, sehingga semakin banyak pula oksigen yang akan berpindah dari udara ke dalam air. Nah, itulah sebabnya kenapa grafiknya naik ke atas, seperti itu. Seperti itulah prinsip kerja dari absorpsi dengan menggunakan weighted wall column yang telah kami lakukan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.